Hadirin, kalau semua kita benar-benar meresapi status kita sebagai hamba, insya Allah hidup ini mudah, hidup ini nyaman, hidup ini tentram, dan ukhuwah Islamiyah akan terjalan. Hadirin, yang bikin kita sengsara di dunia ini kan karena kita jadi hamba dunia. Yang bikin kita stres, galau, itu kan karena di otak kita tuh dunia. Hamba itu punya sesuatu atau nggak punya sesuatu? Nggak punya sesuatu. Kalau kita bisa memahami konsep ini, itu hidupnya lempeng banget. Saya ingin tanya, apabila di sebuah rumah ada pencurian mobil S-Class hilang, kira-kira yang sedih siapa? Pembantunya atau majikannya? Ada yang pembantunya? Nggak mungkin. Majikannya. Kenapa pembantunya nggak sedih? Karena bukan punya saya, Pak Ustaz. Santai aja. Oh, ini bukan punya saya, kenapa saya harus nangis? Majikannya yang bingung. Udah kreditan pula, belum lunas. Kalau pembantunya mah santai-santai aja. Tukang kebunnya tuh asik aja tuh. Bapak kok nggak nangis? Kemarin kan S-Classnya baru hilang. Itu bukan punya saya, Pak Ustaz. Kan begitu. Nah, coba kita resapi ini dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ketika handphone kita hilang kita galau? Karena kita merasa itu milik kita, bukan milik Allah. Kenapa ketika motor hilang kita bingungnya setengah mati? Karena kita merasa memiliki. Lupa konsep hamba. Coba kalau kita yakin saya ini hamba, ini punya Allah, kontraknya udah habis, Allah ambil lagi, Allah serahkan sama yang lain, ya udah tenang aja. Itu aja kok repot kan, begitu hadirin. Jadi simpel aja. Hadirin, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian. Ketika kita dicaci maki orang, kita marah apa enggak? Kita ditunjuk-tunjuk orang, dibodoh-bodohin orang depan mata kita marah apa enggak? Marah. Kenapa kita marah? Karena kita merasa dilecehkan, merasa dihina, harga diri kita dijatuhkan. Betul apa tidak? Saya ingin tanya, pertanyaan kedua simpel aja. Itu harga diri dilecehkan, dihina di dunia apa di akhirat? Di dunia. Bukan dunia lagi yang ada di otak kita. Coba kalau orientasi kita akhirat, nggak akan stres. Uang kita 50 juta dibawa kabur orang, galau tidak hati kita? Galau. Kenapa demikian? Ustaz, simpel Ustaz, uang saya hilang. Saya mau tanya sama Bapak, hilangnya di dunia apa di akhirat? Di dunia. Dunia lagi kan di otak kita. Kita difitnah dan digibahi orang, marah? Marah. Kenapa marah? Karena nama baik saya rusak Ustaz. Rusaknya di mana Pak? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Bukan dunia lagi. Itu yang bikin kita stres, itu dunia. Coba kalau orientasi kita jadi hamba Allah, lalu mindset kita akhirat, akankah kita stres? Hadirin yang dirahmati Allah, adakah konsep uang hilang kalau kita pakai kacamata akhirat? Nggak ada. Tidak ada konsep uang hilang. Karena apabila uang kita dibawa kabur orang, dia akan bayar. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Dan itu pasti. Dan dia akan bayar dengan pahala. Maka kita tidak akan stres. Karena yang membuat kita stres adalah ketika kita merasa uang kita nggak balik. Ketika kita yakin uang itu akan dikembalikan, bahkan dengan bonus, dengan hal yang lebih baik, yaitu pahala, kita akan santai. Kalau kita mindset kita akhirat, kita difitnah dan digibahi orang, kenapa Anda harus marah? Bukankah orang yang memfitnah dan menggibahi Anda itu akan mentransfer pahalanya pada hari kiamat? Kok dikasih pahala marah? Antum kalau dapat transferan duit senang apa enggak? Setiap hari ada orang yang transfer antum 10 juta, senang? Senang. Nah sekarang kenapa ketika ada orang setiap hari kasih transfer pahala kita marah? Kenapa harus stres? Anda stres karena di otak Anda tuh dunia. Anda takut nih, yang Anda dapatkan semua di dunia tuh hilang. Itu yang Anda takutkan. Jadi aneh ya manusia ya. Yang mengecewakan mereka selama itu dunia, tapi masih aja setia sama dunia. Yang membuat mereka sakit hati selama ini dunia, tapi masih aja mau jadi budak dunia. Yang membuat mereka galau selama ini itu dunia, tapi masih aja mau jadi hamba dunia. Manusia, oh manusia, luar biasa.
sedangkan Allah yang memberikan mereka semuanya, yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, gak mau jadi hambanya. Kalau kita ingin bahagia, ini konsepnya hadirin. Jadilah hamba Allah. Ini gelarnya. Makanya ketika Nabi menjelaskan tentang hamba Allah, Nabi katakan tuba lahu, tuba lahu. Beruntung dia dan beruntung dia. Inilah gelar yang harus kita renungkan, yang harus kita camkan. Dan gelar ini masih terbuka di hadapan kita. Belum ada kata terlambat. Amalkanlah seluruh perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah, maka kita akan hidup tenang.